Untuk teman-teman Sobat Cuan yang suka traveling mungkin sudah tahu ya seperti apa harus mempersiapkan budget mulai dari akomodasi, transportasi dan lain-lain. Sayangnya di saat pandemi seperti ini ada biaya tambahan mulai dari biaya kesehatan seperti PCR atau antigen hingga asuransi kesehatan. Apalagi saat Omikron telah menyebar seperti sekarang ini, budget jalan-jalan ke luar negeri kian melambung hingga berkali-kali lipat. Tidak hanya pengeluaran di negara tujuan tapi juga saat kembali ke Indonesia. Karantina memang tidak murah, tapi apakah benar mendatangkan keuntungan bagi bisnis hotel? Kita akan bahas singkat dalam petaka biaya karantina cuan bagi perhotelan. Kita lihat slide yang pertama. Pertama kita akan lihat seperti apa rincian biaya karantina mandiri dari luar negeri setelah adanya Omikron ini. Untuk lamanya ini memang dibedakan ya, ada yang 10 hari dan 14 hari tergantung dari negara asal. Lalu apa saja sih rinciannya? Mulai dari kamar hotel, lalu makanan, lalu laundry pakaian, transportasi dari airport, belum lagi PCR. Nah ini juga merupakan salah satu elemen biaya yang penting sebagai syarat keluar dari karantina. Dari elemen-elemen ini terciptalah harga paket yang menjadi pro kontra di masyarakat. Nah untuk biaya paket karantina mandiri 10 hari ini mulai dari 6,7 juta hingga 21 juta rupiah tergantung hotel bintang berapa ya. Dan berikutnya untuk karantina mandiri 14 hari ini mulai dari 9 juta hingga 26,5 juta rupiah. Ini sudah termasuk pajak. Jadi bisa dibayangkan ya kalau satu keluarga terdiri dari 5 orang. Artinya ini butuh lebih dari 2 kamar karena satu kamar hanya boleh 2 orang, itu pun harus berelasi begitu ya. Dan biaya-biaya ini kalau dijumlah, wow bisa dibayangkan ya nilainya besar sekali untuk bisa menolong industri perhotelan. Tentu nilai tersebut berpotensi lebih besar lagi bila semua masyarakat mengikuti aturan. Jadi tidak seperti selebgram yang kita dengar kabarnya kabur dari karantina itu ya. Tapi di luar itu semua pihak hotel malah mengaku tidak untung. Kenapa tidak untung? Kita akan coba lihat di slide berikutnya. Jadi berdasarkan yang disebut oleh Sekjen PHRI Maulana Yusran, paket hotel yang diberikan ini tidak memberikan keuntungan bagi industri hotel. Kenapa? Karena paket ini lebih murah daripada standar tarif hotel pada umumnya. Nah kalau menurutnya di layanan standar perhotelan hanya sarapan dan menginap saja. Artinya tidak ada biaya-biaya seperti tadi, seperti laundry, transportasi dari bandara, belum lagi biaya PCR ini kan juga sudah termasuk dalam paket ini. Nah layanan seperti inilah yang akhirnya menggerus keuntungan industri perhotelan. Tapi tidak dapat dipungkiri kalau di 2020 sebelum ditetapkan adanya karantina mandiri ini, sektor perhotelan ini kan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak cukup berat karena serangan pandemi. Meskipun karantina mandiri ini tidak bisa memberikan keuntungan seperti di era pra-pandemi, tapi paling tidak ini bisa menghidupkanlah perputaran uang kas demi membayar kewajiban-kewajiban hotel seperti gaji karyawan atau mungkin dari pemeliharaan aset. Buktinya hingga saat ini jumlah hotel yang disediakan untuk karantina ini sudah terisi hingga 70%. Seperti apa kita akan coba lihat di slide berikutnya. Nah untuk karantina mandiri ini tersedia 16.500 kamar hotel repatriasi yang tentu sudah sesuai dengan kriteria pemerintah begitu ya. Nah dari jumlah ini 70%-nya ini sudah terisi. Kalau lihat angka 70% ini saya jadi teringat nih yang disampaikan Ketua Umum PHRI di 2020. Sama juga 70%. Tapi ini katanya 70% hotel di Jakarta itu kosong dan kerugiannya pada 2020 itu mencapai 50 triliun rupiah. Artinya sistem repatriasi atau karantina ini kurang lebih bisa menggantikan kekosongan yang terjadi akibat pandemi. Memang belum kembali seperti sebelum pandemi seperti yang saya katakan tadi, mengingat masih banyaknya pembatasan perjalanan baik di negara kita juga di negara-negara lainnya begitu ya, terutama karena Omikron ini. Tapi paling tidak kebijakannya kan sudah bisa menolong industri perhotelan meskipun belum maksimal. Namun di saat bisnis perhotelan untung ada juga nih yang ternyata buntung begitu ya, yaitu warga-warga yang mau tidak mau dikenai biaya karantina ini. Apakah semua warga yang ke luar negeri atau dari luar negeri ini adalah pelancong? Ada juga loh yang pergi untuk kebutuhan berobat misalkan atau keperluan mendesak lainnya karena keluarganya ada di sana begitu. Namun biaya yang dikeluarkan ya sama saja begitu. Dan yang lebih ironis karena ternyata banyak masyarakat menengah atas bahkan mungkin pejabat-pejabat, selebgram tadi ya yang meminta karantina gratis di Wisma Atlet. Kita akan coba lihat slide berikutnya. Ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, banyak warga yang bepergian ke luar negeri untuk bersenang-senang tapi malah tidak mau mengeluarkan uang untuk karantina mandiri. Ini sangat disayangkan ya karena selain warga banyak juga public figure yang terlihat tidak menjalankan karantina. Apakah ada permainan di sini? Nah inilah yang menurut Menko nanti akan diperketat agar tidak terjadi kebocoran. Kita harapkan apapun hasilnya bisa memberikan keadilan dan sistem hukum yang merata. Bukan karena sopan, bukan karena cantik, atau karena uang sogokan ya.